Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah dengan nomor induk mahasiswa 855825562. Saya mahasiswi Universitas Terbuka dari UPBJJUT Banda Aceh. Di sini saya akan membuat sebuah video rangkuman yang berupa uraian materi, elemen-elemen dasar tari, fungsi tari anak usia dini, gerak tari dan kreativitas anak, tari anak usia dini dan kecerdasan. Juga membahas tentang unsur dasar tari, jenis tari anak usia dini dan karakteristik tari anak usia dini. Untuk memenuhi mata kuliah keterampilan musik dan seni. Selamat menyaksikan. Di dalam tari dikenal 3 elemen dasar yang sangat penting, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. A. Ruang. Ruang adalah tempat di mana gerak tari tersebut dilakukan. Tidak mungkin seseorang melakukan gerak tari tanpa berada di suatu tempat. Tempat yang biasa digunakan untuk menari adalah panggung, pentas, maupun tempat lainnya. Ruang bisa di mana saja, entah itu di tempat yang terbuka, walaupun di tempat yang tertutup. B. Waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak estetis merupakan gerak yang indah dipandang. Dalam hal ini, gerakan dalam tarian. Sedangkan gerakan fungsional biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan dan berlari. Gerak estetis dan fungsional sama-sama membutuhkan waktu. Terdapat istilah tempo, yakni cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Jika gerakan dilakukan secara cepat, maka waktu yang dibutuhkan sedikit. Namun, jika gerakan dilakukan secara lambat, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak. Fungsi tempo pada gerak tari adalah untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. C. Tenaga. Bergerak tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi A. Intensitas. Intensitas berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. B. Aksen atau tekanan. Aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. C. Kualitas. Kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat, dan begitu juga sebaliknya. Gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit. 2. Fungsi tari bagi anak usia dini. Fungsi tari bagi anak usia dini adalah sebagai berikut. A. Sebagai koordinasi untuk fisik dan koordinasi mantap. Belajar menari secara rutin memiliki pengaruh bagus pada perkembangan fisik anak. Dengan menari, tubuh anak menjadi lebih lentur. Koordinasi pikiran dan gerakannya lebih terkontrol, postur tubuhnya lebih bagus, bisa mengurangi resiko obesitas dini. Bahkan jika keahlian tari ini terus diasah hingga dewasa, bisa mengurangi resiko beberapa penyakit seperti encok, kepikunan, tulang rapuh, stroke, dan penyakit jantung. B. Melatih disiplin. Ketika berjuang menguasai manuver-manuver dan koreografi tarian, seorang anak tidak bisa menyontek untuk melakukannya dengan baik. Agar bisa menguasai semua gerakan yang dibutuhkan untuk satu set tarian, anak benar-benar harus disiplin dalam berlatih dan memiliki komitmen yang tinggi. C. Meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri. Seni tari menuntut seorang anak untuk belajar berekspresi lewat tariannya. Hal ini dapat berdampak pada tingkat kreativitas serta kepercayaan diri di dunia luar sanggar atau sekolah tari.
Selain itu, kemampuan fisik dan berolah gerak yang diperoleh dari belajar menari dapat membuat anak merasa percaya diri, yang kemudian dapat berdampak baik pada motivasinya dalam melakukan suatu tugas serta mengejar target di berbagai bidang kehidupan, berapapun usianya. D. Belajar bekerja sama, tidak melulu berkompetisi. Dalam dunia sekolah umum, anak sering diajar untuk berkompetisi dengan teman-temannya demi mendapat peringkat tinggi di kelas. Dalam seni tari, terutama jika menarikan banyak tarian berkelompok, anak harus belajar untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan anak-anak lain untuk menghasilkan satu penampilan yang bagus. Hal ini bagus untuk menyeimbangkan jiwa kompetisi dengan semangat kerjasama dan menghilangkan sikap sombong serta mau menang sendiri. E. Membentuk saluran untuk mekanisme pertahanan ego. Yang dimaksud dengan mekanisme pertahanan ego di sini adalah setiap tindakan yang dilakukan setiap kali seseorang habis mengalami sesuatu yang mengguncang sistem nilai, pemahaman, serta harga dirinya. 3. Unsur gerak dalam tari. Karya tari dapat dinikmati melalui bentuk visualnya. Elemen-elemen yang ada pada tari yang dapat kita tangkap secara visual antara lain gerak komarias, busana, dan properti. Tari adalah jenis kesenian yang terkait langsung dengan gerak tubuh manusia. Tubuh adalah alatnya dan gerak tubuh sebagai medianya. Gerak tubuh yang dapat dijadikan dalam tari yaitu mulai dari gerakan kepala sampai ujung kaki melalui gerakan yang halus atau gerakan yang kasar. Secara garis besar, bagian-bagian anggota badan yang dapat digerakkan itu antara lain meliputi gerakan kepala, badan, tangan, dan kaki. Gerak tari dapat membantu meningkatkan kecerdasan kinestetik bagi anak usia dini. 4. Karakteristik gerak berirama pada perkembangan anak usia dini. A. Gerak tari pada anak usia dini. Kegiatan tari pada anak usia dini yang seusai dengan minat anak sering kurang mendapat perhatian guru. Kondisi ini disebabkan kemampuan guru dalam merancang dan mengajarkan seni tari masih terbatas, sehingga walaupun diajarkan hanya dengan cara menirukan gerak yang diciptakan oleh guru dan kemungkinan kurang menarik bagi anak sehingga mainan anak tidak dikembangkan. Untuk itu, seorang guru tari anak usia dini harus memahami karakteristik anak usia dini dan menciptakan tari dengan cara variatif dan menarik minat melalui berbagai macam aktivitas anak seperti memanfaat potensi gerak dan menjadi sesuatu yang positif. Pengembangan dari anak usia dini terdiri atas pola pengembangan gerak, pola pengembangan irama, pola pengembangan ekspresi. Ketiga pola tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pola pengembangan gerak dilakukan dengan mengolah gerak dasar seperti berjalan, berlari, dan semua gerak aktivitas keseharian dengan memberi sentuhan estetika. B. Gerak pada perkembangan kognitif anak usia dini. Gerak tari merupakan aktivitas yang sering menggunakan otak belahan kanan, juga sistem berpikir. Ini disebabkan dalam melakukan gerak tari berkaitan erat dengan penggunaan otak. Di dalam melakukan gerak tidak hanya aktivitas jasmani saja yang dapat diamati, tetapi juga cara berpikir seseorang, yaitu perpaduan antara gerak dengan irama secara serasi dan estetis. Selain itu, gerak merupakan bahasa simbol yang mengandung arti dan makna tertentu. Belajar tari memerlukan kecerdasan intelektual karena diperlukan menghafal semua gerakan serta mensintesiskan dengan irama musiknya. Gerak pada perkembangan afektif anak usia dini. Pembelajaran tari yang berpusat pada anak berarti anak tidak lagi dijadikan sebagai objek, tetapi subjek pembelajaran.
Pembelajaran berpusat pada anak mengandung pengertian pula bahwa pembelajaran haruslah memperhatikan kebutuhan anak akan perkembangan, pertumbuhan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak ini sebenarnya telah pula mengembangkan perbedaan individu yang memang mampu berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, pembelajaran tari mampu mengembangkan potensi anak secara individual dan juga mengembangkan kecerdasan intra dan interpersonal. D. Gerak pada perkembangan fisik motorik anak usia dini. Untuk melatih perkembangan fisik motorik anak melalui tari dapat dilakukan dengan cara permainan. Memilih permainan tradisional Indonesia merupakan salah satu upaya dalam memperkayakan kreativitas guru melalui motorik kasar dan motorik halus anak usia dini. Permainan tradisional Indonesia sangat banyak jenis tanaman seperti permainan congklak, petak umpet, asak-asakan, dan lain sebagainya. 5. Jenis tari pada anak usia dini. Yang pertama adalah tari anak usia dini harus disesuaikan dengan gerak motorik anak usia dini, yaitu meliputi kemampuan motorik halus dan kasar secara sederhana. B. Bentuk tari pada anak usia dini harus memperhatikan karakteristik gerak anak usia dini, yaitu gerak menirukan dalam permainan bermain. Anak sedang menirukan dari apa yang diamatinya. Gerak manipulasi, anak-anak secara spontan melakukan gerakan berdasarkan objek yang diamatinya, sesuai dengan keinginan melalui gerakan-gerakan yang disenanginya. C. Pada pembelajaran tari pada anak usia dini tujuannya bukan melatih anak menjadi seorang penari yang profesional, tetapi lebih bertujuan sebagai wahana untuk membantu menyiapkan anak untuk kreatif, inovatif, dan memiliki kepekaan yang tinggi, sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan secara umum. Oleh karenanya, jenis tari pada anak usia dini harus berfungsi sebagai media ekspresi, media komunikasi, sebagai media bermain, media pengembangan bakat, dan media kreativitas. 6. Karakteristik tari bagi anak usia dini. Karakteristik tari yang dapat dilakukan oleh anak usia dini diantaranya adalah sebagai berikut. Tema A. Tema yang harus dipilih sesuai dengan perkembangan psikologi anak usia dini. Misalnya, tema tentang lingkungan sekitar, perilaku manusia, kegiatan kerja, perilaku binatang, perilaku tokoh-tokoh dalam cerita dongeng, dan sebagainya. B. Gerak tari juga bersifat imitatif, yaitu menggunakan gerak, peniruan, dan situasi kehidupan nyata yang dapat diamati oleh anak dari lingkungan nyata dengan panca inderanya. C. Selain itu, gerak tari juga harus variatif, berbentuk tari kelompok, pola lantai, kurang lebih 5 posisi pergerakan, lama waktu menarik kurang lebih 5 menit, dan diiringi oleh musik. Demikian rangkuman tugas keterampilan musik dan seni yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.